ketiga SIN 2024 Kota Pontianak. Apresiasi kami ucapkan yang luar biasa kepada Kementerian Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang sudah menunjuk Kota Pontianak menjadi lokus ketiga kegiatan scan ketiga masterclass film di Kota Pontianak ini. Hal ini tentu menjadikan kebanggaan tersendiri bagi pemerintah Kota Pontianak, khususnya jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, di mana di dalamnya berkaitan dengan bidang ekonomi kreatif. Dengan adanya kegiatan ini tentu memberikan efek yang luar biasa kepada anak-anak muda di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat untuk berinovasi, untuk berkreasi, dan untuk berkolaborasi. Bagaimana kegiatan ini, terutama perfilman, audiovisual, kemudian scan, untuk melatih anak-anak muda di Kota Pontianak ini nantinya menjadi sebuah penulis yang besar, legend, dan tentu dengan pelatihan ini ada ilmu baru dari narasumber yang dapat disampaikan kepada Kota Pontianak menjadi kota ketiga dari 5 kota yang akan menjadi rangkaian dari Roadshow SIN 2024. Pemilihan Kota Pontianak sebagai salah satu lokasi roadshow bukan tanpa alasan. Selain menjadi salah satu kota terbesar di Kalimantan Barat, khususnya di Kalimantan Barat, Pontianak memiliki potensi besar dalam industri perfilman yang kaya akan ide dari seluruh penjuru Nusantara. Melalui program SIN ini, kami berharap untuk dapat lebih memberdayakan dan mengembangkan potensi besar yang ada di bumi Kalimantan ini, khususnya di Kalimantan Barat, sehingga bisa semakin bersinar di kancah perfilman nasional dan internasional. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Roadshow 2024 di Kota Pontianak secara resmi saya nyatakan dibuka. Program ini dirancang bersama Kemenparekraf melihat perkembangan yang sebetulnya sangat-sangat menarik di industri OTT. Sebetulnya bahkan di dunia serial, konten dari Indonesia itu cukup merajai konten yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kita sebetulnya perlu bangga melihat bagaimana konten-konten ini sebetulnya sudah punya tempat di masyarakat kita. Dan karena pertumbuhan yang luar biasa ini, kita menghadapi sebuah krisis. Krisisnya apa? Krisisnya adalah kurangnya kreator untuk cerita-cerita yang akhirnya akan ditayangkan di sini. Jadi sama aja nih sebetulnya, karena demand-nya besar, sekarang kita punya masalah, produksinya kekecilan. Jadi ini kenapa kemudian kita jalan-jalan ke seluruh kota-kota di Indonesia. Intinya adalah kita mengajak semua teman-teman untuk menjadi bagian dari industri ini. Kenapa? Karena sebetulnya kita punya krisis penulisnya kurang. Penulis skenario serial adalah sebuah pekerjaan yang butuh spesies khusus. Ini SIN ini untuk tahun ini berfokus pada pengembangan skenario original series, di mana original series ini berkembang sangat pesat di teman-teman OTT video streaming. Jadi yang kami jelaskan pada saat ini adalah bagaimana industri OTT video streaming itu ada di Indonesia dan bagaimana perkembangannya, khususnya video di industri perfilman Indonesia. Yang mana hal ini kami dari video berharap bisa membuat teman-teman lebih bergairah lagi untuk mengikuti acara SIN 2024 ini, karena ini merupakan kesempatan emas dari teman-teman peserta untuk masuk dalam industri perfilman Indonesia. Harapannya adalah yang pertama, teman-teman bisa mengikuti dengan baik seluruh tahapannya,
Yang kedua adalah teman-teman bisa lolos ke dalam tahap-tahap berikutnya. Dan yang ketiga, baik yang tidak lolos maupun yang lolos, itu bisa masuk ke industri perfilman, sehingga menciptakan kreativitas yang baru lagi, menciptakan ide-ide yang baru lagi, dan tentunya mengembangkan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Nulis itu pekerjaan yang menyiksa diri, menguras diri Anda dituntut untuk memberikan segala emosi, memberikan, bahkan dipaksa untuk membuka diri, dipaksa untuk menjadi rapuh, untuk memberikan perspektif kita, memberikan emosi kita ke dalam cerita. Dan itu untuk diberikan ke orang lain. I mean, in itself, dengan sendirinya itu pun kayak sudah sebuah keputusan yang mulia, luar biasa, karena juga itu kita memberikan diri sendiri itu kayak yang wow, kita membagikan diri sendiri untuk dibagikan ke publik banyak, itu dengan tujuan apa? Apakah kita memang ingin connect dengan orang, kita ingin berbagi cerita dengan orang, apakah kita ingin ngajarin orang, itu hal yang bisa didiskusikan dengan sangat menarik. Tapi intinya ketika semua itu sudah keluar dan kemudian kita melihat ada orang penonton secara publik umumnya bisa connect dengan apa yang kita ceritakan, it's very fulfilling, gitu, kayak kita nemu keterhubungan batin, gitu katakanlah, itu very rewarding, gitu. Tuntutan yang wajar dari sebuah cerita, kalau misalnya ceritanya nggak menarik, siapa yang mau nyelesain ceritanya? Kalau misalnya kita nggak care gitu sama ceritanya atau nggak care sama karakternya, film punya tugas untuk membuat penontonnya tetap duduk di situ. Nah, kalau series tentu saja sama, tapi kayak ada semacam tambahan gitu. Ibaratnya kita sebagai kreator, sebagai pencerita tuh ngelempar pancing untuk menjerat penonton, dan kita menjaga supaya mereka nggak pergi kemana-mana dengan hook itu, dengan rasa penasaran itu. Series punya tugas, tanda kutip, untuk terus-menerus mempertahankan itu, karena sekali lagi ini jangka panjang, ini sebuah hubungan jangka panjang.